Selamat pagi. Kitab Mazmur pasal 26 ayat 2 dan 3 menyatakan, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu." Mari melangkah dalam arahan Tuhan, dan biarlah hidup sepanjang hari ini berkenan di hadapan-Nya serta menjadi berkat bagi sekeliling. Harapan dan doa kita bawa kepada Dia untuk pemulihan ibu, bapa, saudara yang sedang ada dalam kelemahan tubuh dan harus menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Mari kita menopang dalam doa untuk Ibu Marlen Patinama Sekpel 1, Bapak Arnold Tombokan Sekpel 1, Penatua Nyonya Everdina Tualing Kansil Sekpel 1, Ibu Yohana Pinontoan Sekpel 1, Ibu Selviana Supriyadi Sekpel 2, Ibu Luciana Tobing Pohan Sekpel 2, Saudari Mary Siahaya Sekpel 2, Ibu Teresia Bawangun Sekpel 3, Ibu Riyati Tri Prabowo Sekpel 3, Diakon Nyonya Eni Dalijo Sekpel 4, Bapak Julius Palungan Sekpel 4, Bapak Gustaf Manuputi Sekpel 4, Bapak Max Theodorus Sekpel 5, Bapak Jemilasut Sekpel 6, Bapak Reza Prahendratma Sekpel 6, Bapak Daniel Sardi Sekpel 6, Ibu Nana Agus Sekpel 6, Ibu Joni Sekpel 6, dan Ibu Esia Martinus Sekpel 7. Kiranya lawatan dan jamahan Tuhan Yesus segera memulihkan ibu bapa saudara sekalian. Umat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sehati berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membuka bagian dari firman-Mu dan membaca serta merenungkannya. Ada tuntunan pimpinan Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dalam perenungan pagi hari ini kami memahami maksud Tuhan dan kami pun dimampukan hadir sebagai pelaku-pelaku firman-Mu di kehidupan yang Tuhan percayakan di sepanjang hari ini. Amin. Sabda firman-Nya yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-15 ayat 14 sampai 19a yang menyatakan, "Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi, di dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu
untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Umat yang terberkati dalam Tuhan, di ayatnya yang ke-17 firman Tuhan menyatakan, "Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah." Kekasih-kekasih Tuhan, kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyatakan bahwa ia bersyukur karena Tuhan Yesus telah memanggil dirinya yang adalah seorang Yahudi untuk melayani dan memberitakan Injil di tengah orang-orang bukan Yahudi. Sebagaimana kita ketahui, siapa sebenarnya Rasul Paulus dalam kehidupannya yang lama. Namun, setelah ia berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pembaharuan, ia hadir sebagai seorang rasul. Dengan penuh tanggung jawab ia melakukan tugas panggilannya di tengah umat dengan menjaga reputasi yang baik. Yang lama sudah berlalu dalam kehidupan Rasul Paulus. Kini ia hadir sebagai milik Tuhan yang dengan sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya untuk melayani Dia. Hal ini tentu berlaku bagi siapapun yang dipanggil Tuhan dalam karya keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua dipanggil untuk membangun reputasi yang baik agar nama Tuhan dimuliakan. Jangan sampai perilaku kita yang tidak baik akan menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk sampai pada Kristus. Ini bentuk pelayanan sederhana yang dapat kita lakukan di hadapan Tuhan. Siapapun kita, secara khusus sebagai seorang bapa yang adalah kepala keluarga dan imam di dalam kehidupan rumah tangganya. Kita akan bermegah dalam pelayanan karena nama Tuhan Yesuslah yang akan memampukan kita untuk dapat melakukan setiap karya layan yang Dia embankan. Oleh karena itu, hadirkan sikap yang baik bagi sesama yang di dalamnya tentunya sikap itu juga akan memuliakan nama Tuhan. Umat Tuhan, mari sehati berdoa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena kehidupan kembali Engkau berikan bagi kami. Di dalamnya ada tanggung jawab yang Tuhan embankan. Topang kami untuk mengerjakannya. Agar setiap karya layan yang kami kerjakan di dalamnya nama Tuhan kami muliakan. Dan hidup kami ini pun menjadi berkat bagi sekeliling. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun pimpin kami di sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari mara bahaya niat orang jahat. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semuanya.